आज तुमने यह साबित कर दिया कि तुम पापा, मुझे ये बुलाने का हक तुमको। माजी का आशीर्वाद नहीं लिया, राहुल माजी का आशीर्वाद नहीं लिया। Halo pemirsa AO Movie. Satu film berjudul Kabi Fusi Kabi Game yang rilis 2001. Berkisah tentang keluarga kaya yang mengadopsi seorang anak. Ketika dewasa anak tersebut tak mengikuti tradisi keluarganya di mana menolak dijodohkan. Hingga akhirnya diusir dari rumah dan pergi tak pernah kembali. Untuk selengkapnya kita simak Cekidot. Film dimulai dari cowok ganteng bernama Rohan yang memenangkan sebuah pertandingan kriket. Rohan yang telah menyelesaikan ujian akhir berencana pulang bertemu orang tuanya bernama Yas dan Nandini. Di sisi lain nampak kedua nenek Rohan bernama Lajo dan Kaur yang sedang berdoa. Di sela itu Lajo mengungkapkan kerinduannya pada Rahul cucu pertamanya yang pergi tak kembali. Lajo merasa bersalah tak bisa menjaga keutuhan keluarga dan tak bisa membawa Rahul kembali. Tak berselang lama Kaur menyadari kedatangan Rohan dan memeluknya. Di pelukan Rohan Lajo terus menangis tak bisa membendung air matanya. Lalu Lajo mulai bercerita ketika ayah dan ibu Rohan mengadopsi Rahul saat masih berusia 2 hari. Kedatangan Rahul membuat kedua orang tua Rohan merasa bahagia yang bernama Yas dan Nandini. 9 tahun kemudian Rohan dilahirkan yang semakin melengkapi keluarga mereka. Ketika Rahul berusia 8 tahun baru mengetahui bahwa dirinya merupakan anak angkat. Hingga akhirnya Yas memutuskan tidak membahas hal tersebut dan menganggap Rahul anak sendiri. Suatu hari Rohan kecil nampak kesal pada pengasuhnya yang bernama Daijan. Saat hari raya nampak Rahul yang pulang membuat Nandini tak bisa membendung air matanya. Dari wajah Nandini menggambarkan rasa sayang yang begitu besar untuk Rahul. Keesokan harinya nampak Rahul bersama gadis manis bernama Naina. Di sela itu Rahul menanyai Naina apakah mempunyai pacar namun dia tak menjawabnya. Setelah itu nampak kedekatan Rahul dengan Rohan yang menonton pertandingan kriket. Lalu Daijan menalikan sepatu Rohan yang diketahui dia tak bisa melakukannya. Ketika Nandini datang Rahul berjanji tak akan pergi meninggalkannya. Di sela itu Yas memanggil Nandini dan mengatakan ketika putranya datang selalu melupakannya. Lalu Nandini memakaikan dasi pada Yas karena dia tak bisa melakukannya sendiri. Suatu hari Yas mengatakan pada Rahul bahwa perusahaannya akan menjadi miliknya. Di sela itu Yas menegaskan agar Rahul selalu menjaga kehormatan keluarganya. Dan meminta Rahul berjanji meneruskan tradisi keluarga jangan sampai mencorengnya. Lantas Rahul pun berjanji akan melakukannya dan selalu membahagiakan hidup Yas. Di sisi lain nampak gadis kampung bernama Anjali yang menghampiri adiknya bernama Puja. Kemudian nampak Daijan bersama putrinya bernama Ruksar yang sedang menerima lamaran. Di sela itu Anjali yang memanggil Ruksar membuatnya tak fokus dengan pembicaraan calon mertua. Menyadari itu Daijan menjewer Anjali membawa ke hadapan ayahnya namun mendapatinya sedang sakit. Lalu Daijan memberitahu ayah Anjali yang bernama Bai tentang Ruksar telah dilamar oleh seseorang. Mendengar itu Bai mengatakan pada kedua putrinya bahwa mereka pun akan menikah dan meninggalkannya. Suatu malam Lajo memberitahu Rahul bahwa pernikahan Yas dan Nandini karena dijodohkan. Di sela itu Lajo menegaskan bahwa hal tersebut merupakan tradisi di keluarga mereka. Ketika Nandini berkata sekarang zaman telah berubah dan mereka bisa memilih sendiri. Namun Yas menegaskan bahwa tidak ada yang berubah yang membuat Nandini seketika terdiam. Keesokan harinya nampak Anjali menanyakan keberadaan Asfak calon suami Ruksar. Dengan malu-malu Ruksar memberitahu Anjali bahwa Asfak akan segera datang dari kotanya. Di sela itu Daijan memberitahu Anjali besok hari ulang tahun Yas dan meminta Anjali membuat kue. Kemudian Rahul dan Rohan datang ke kampung untuk memberi obat Daijan yang tak enak badan. Ketika melihat Daijan tidur di pangkuan Ruksar Rahul melarang untuk membangunkannya. Di sela itu Rahul yang melihat Anjali pertama kali membuatnya terpesona.
Di saat Rahul menyambangi tokonya, Anjali mengira bahwa dia adalah Asfak. Di sisi lain, Rohan yang ditinggalkan Rahul justru dijahili oleh Pooja dan teman-temannya. Lalu Rahul yang merasa aneh dengan sikap Anjali mengatakan kedatangannya untuk bertemu Daijan. Anjali yang menganggapnya Asfak menanyakan kapan hari pernikahannya dengan Ruksar. Dengan gaya kampungnya, Anjali justru menganggap lucu ketika Rahul bertanya siapa Asfak. Hingga akhirnya Anjali tahu Rahul adalah majikan Daijan setelah melihat foto di koran. Di sela akan pergi, Rahul mengatakan bahwa Anjali gadis lucu dan manis sekali. Happy birthday to you. Thank you, my dear. Di acara ulang tahun Yas, Rahul mengatakan sejak kecil bermimpi menjadi sepertinya. Namun tak pernah bisa karena tak seorang pun yang bisa menyamainya. Suatu kebanggaan luar biasa menjadi seorang putra dari Yasefar dan Raichen. Lantas Rahul berkumpul dengan keluarga dan mengatakan kita semua menyayanginya. Di sela acara tersebut, Anjali yang diikuti oleh Rahul tanpa sengaja memecahkan vas bunga. Setelah itu Daijan membawa Anjali untuk meminta maaf pada Yas. Ketika Anjali memutuskan meminta maaf sendiri justru membuat Daijan semakin malu. Di sela itu Rahul menggodanya dan spontan Anjali membentak yang membuat Yas semakin bingung. Di saat Anjali telah mendapat maaf dari Yas, lagi-lagi memecahkan vas bunga di rumahnya. Menyadari Anjali yang ketakutan, Yas menyuruh Daijan membawanya pergi. Suatu hari Pooja yang ingin mengerjai Rohan justru dia mendapat bulian dari teman-teman Rohan. Malam harinya Pooja mengadukan hal tersebut pada Anjali namun justru dimarahi karena tak melawan. Di saat Anjali ngoceh ingin balas dendam, Rahul dan Rohan datang yang membuatnya terkejut. Lantas Rohan meminta maaf pada Pooja dan mereka pun menjadi teman. Tak mau kalah, Rahul mengajak Anjali untuk berteman lalu tiba-tiba menciumnya dan pergi. Keesokan harinya Anjali yang bersama Ruksar berpikir bahwa Rahul ada niat jahat padanya. Namun Ruksar menegaskan bahwa Rahul mencintainya tetapi Anjali justru tak percaya. Keesokan harinya Anjali kembali bertemu dan menegaskan agar Rahul tidak mengambil tokonya. Rahul yang tak mengerti menyuruhnya untuk diam dengan memegangi tangannya. Di sela itu Rahul merayu Anjali dan mengajaknya menjalin ikatan cinta. Kemudian nampak Yas dan Lajo yang membicarakan perjodohan Rahul dengan Naina. Suatu hari Rohan menangis di pelukan Daijan yang akan dimasukkan ke asrama. Lantas Yas menguatkan Rohan dengan mengatakan sudah menjadi tradisi keluarga mereka. Ketika dalam perjalanan ke asrama dengan Rahul, nampak Rohan yang terus menangis. Di sisi lain Nandini memberi hadiah pada Daijan yang akan menikahkan putrinya. Di saat Yas diminta Daijan datang ke acaranya, Yas mengatakan telah mewakilkan pada Rahul. Lalu Nandini berusaha membujuknya namun Yas yang keras kepala tetap menolak. Benar saja nampak Rahul yang berada di acara pernikahan Ruksar dengan menggoda Anjali. Di sisi lain Naina terlihat bahagia atas perjodohannya dengan Rahul oleh Yas dan ayahnya. Ketika Rahul pulang menerima perjodohan tersebut karena tak ingin mengecewakan Yas. Benar saja Yas mengungkapkan kebahagiaannya dengan memeluk Rahul. ऐसे मुंह लटका के खड़े हो जैसे शादी हो चुकी है। वैसे लड़कों का ये। Setelah itu Naina yang menyadari Rahul tak bahagia menyuruhnya untuk mengikuti kata hatinya. Rahul yang tak bisa berkata-kata lantas memeluknya dengan tangisan Naina yang mencintai Rahul. Raichen. Kemudian nampak Yas sangat marah yang mengetahui Rahul mencintai Anjali. Yas menegaskan bahwa Anjali tak akan bisa mengerti tradisi di keluarganya. Dengan emosi Yas bertanya apa yang membuat Rahul berpikir Anjali akan diterima di keluarganya. मैं आपको कभी दुख नहीं देना चाहता था, पापा. Rahul yang merasa bersalah bersimpuh pada Yas dan berjanji melakukan apapun untuknya. Keesokan harinya Rahul sangat terkejut mendapati Anjali menangisi kematian ayahnya. Melihat kesedihan Anjali dan Pooja, Rahul memutuskan menikahi Anjali tanpa memperdulikan ayahnya.
Setelah itu Rahul membawa Anjali bertemu dengan Yas untuk meminta restu. Namun Yas yang kecewa mengatakan bahwa Rahul telah membuktikan kalau dia bukan anaknya. Nandini dan Lajo hanya bisa menangis yang tak bisa berbuat apa-apa. Di sela itu Yas menegaskan agar Rahul tak memanggilnya ayah. Dengan menangis Rahul bertanya apa tak mempunyai tempat lagi tetapi Yas tak menjawab. सही हो। Kemudian Rahul menghampiri Nandini dan berpamitan untuk pergi dengan bercucuran air mata. Dengan berlinang air mata Nandini meminta Anjali agar selalu membahagiakan Rahul. Hingga akhirnya dengan langkah kaki yang berat Rahul meninggalkan rumah bersama Anjali. Di sela itu Nandini menyuruh Daijan untuk selalu ikut dengan Rahul kemana dia pergi. Terlihat Rahul menemui Rohan dan berpesan untuk tidak mencari kemana dia pergi. Selesai bercerita, Lajo, Kaur dan Rohan menangisi Rahul yang entah di mana sekarang. Setelah mengetahui semua Rohan bertekad untuk membawa kembali Rahul ke rumah. Suatu hari Rohan mendatangi rumah Ruksar untuk mencari tahu keberadaan Rahul dan Anjali. Hingga akhirnya seorang anak laki-laki memberitahunya bahwa mereka berada di Landen. Lantas Rohan menemui ayahnya meminta izin pergi ke Landen dengan alasan melanjutkan kuliah. Mendengar itu Yas pun tak bisa melarangnya. Sebelum pergi Rohan berjanji pada ibunya akan mengembalikan senyumannya dan Rahul. Ketika tiba di Landen Rohan langsung mencari alamat Rahul dan berhasil menemukannya. Di sisi lain terlihat Anjali yang memanggil Rahul dan juga anaknya bernama Rishi. Terlihat juga Puja yang tumbuh dewasa menjadi gadis cantik dan centil. Tak lama kemudian Anjali yang dititipi anak oleh tetangganya nampak kesal namun tak bisa menolak. Rahul yang melihat Puja berpakaian seksi mencoba menegurnya namun Puja tak peduli. Lalu Puja menghampiri teman-temannya yang menjemputnya ke rumah. Ketika di kampus Puja menjadi primadona yang selalu dikejar oleh cowok-cowok. Oh God, ये कौन है सुबह-सुबह जो पू को डिस्टर्ब कर रहा है? Namun ketika Puja bertemu Rohan dia adalah satu-satunya cowok yang bersikap cuek padanya. Who are you? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी। Who's Chandu? Laddu? Setelah itu Puja bercerita pada Rohan bahwa Rahul dan Anjali selama ini berusaha melupakan orang tuanya. Lalu Puja bertanya pada Rohan untuk apa kedatangannya ke sini. Lantas Rohan menjelaskan kedatangannya untuk membawa Rahul dan Anjali pulang ke rumah. Ketika Puja meminta izin pada Rahul untuk Rohan tinggal di rumahnya tetapi Rahul menolaknya. Lalu Puja merayu Anjali agar mengizinkan Rohan tinggal bersamanya. Kemudian Rohan yang masuk ke rumah dengan mata berkaca-kaca melihat keluarga Rahul. Di depan Rahul, Rohan mengaku bernama Yas yang membuatnya teringat dengan ayahnya. Lalu Rahul dengan menahan air mata mengizinkannya untuk tinggal bersama mereka. रोहन, हम तुम्हारे फोन का कब से इंतजार कर रहे थे। Sorry, Mom. Malam harinya Rohan memberi kabar pada orang tuanya bahwa tinggal bersama keluarga India. Pagi harinya Rahul terkaget mendengar nyanyian yang biasa dilakukan oleh Anjali. Ketika Rahul dan Anjali melihat ternyata dilakukan oleh Rohan dengan Puja. Kemudian Rahul nampak kesal mengetahui ban mobilnya sengaja dikempeskan oleh Anjali. Dengan terpaksa Rahul menumpang pada mobil Rohan untuk berangkat kerja. Di perjalanan mereka mendengarkan siaran pertandingan kriket yang membuat mereka nampak akrab. Suatu malam Rohan melihat Puja yang berpenampilan menggoda namun dia berusaha cuek. Lalu Puja mencoba membuat Rohan cemburu dengan kedatangan cowok yang menjemputnya. Gorgeous. Hey guys, the DJ will take a break for 5 minutes.
देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं नजरे ना मेरे हाँ मेरे तुम कह दिया यू आर माय सोनिया। Suatu hari Rohan mengatakan pada Rahul hari ini ulang tahun ayahnya yang membuat Rahul nampak sedih. Mendengar itu Anjali mengatakan di ulang tahun ayahnya yang telah tiada dia selalu mengirim doa. Lantas Rohan mengatakan pasti Anjali merasa sedih karena ayahnya sudah tak bersama lagi. Di sela itu Rohan bertanya apa kau tidak merindukan seorang ayah. Mendengar itu nampak Rahul yang menahan sesak di dalam dada. Apa Arena? Happy birthday, Papa. Di sisi lain Nandini memandangi foto Rahul dan Yas datang mengingatkan hari ini ulang tahunnya. Lantas Yas meminta hadiah ulang tahunnya agar Nandini kembali seperti dulu yang selalu bahagia. Di pagi hari Rohan yang bersama Daijan keceplosan memanggil namanya yang membuatnya terkejut. Kemudian Daijan yang melihat Rohan tak bisa mengikat sepatu dia pun langsung membantunya. Daijan yang sadar dia adalah Rohan menangis dengan memeluknya. Di sela itu Anjali juga baru mengetahui bahwa dia adalah Rohan adik iparnya sendiri. Di saat Anjali dipanggil oleh Rahul Rohan memberi isyarat agar tak memberitahunya. Kemudian nampak Rohan ikut menghadiri acara Risi di sekolahnya. Anjali yang melihat anaknya berada di atas panggung membuatnya bersemangat dengan bersiul. Setelah acara selesai Risi mengatakan pada Puja bahwa keberhasilannya berkat seseorang. Di saat Risi mengucapkan kata-katanya Rahul yang mendengar mengingat apa yang dia ajarkan pada Rohan. Mengetahui anaknya diajari oleh Rohan seketika Rahul sadar bahwa dia adalah adiknya. माँ का ख्याल रखा। Kemudian Rahul yang memeluk Rohan dengan bertanya kenapa tidak memberitahunya. Rohan yang menangis terseduh-seduh meminta Rahul untuk pulang ke rumah. Rahul yang menolak mengatakan bahwa sekarang inilah keluargaku dan duniaku. Dan rumah yang dibicarakan oleh Rohan tak akan pernah menjadi rumahnya. Lalu Rahul menyuruh Rohan untuk kembali karena melihatnya sudah cukup untuk Rahul. Di sela itu Rohan mengatakan bahwa ibunya sangat menyayangi Rahul dibandingkan dengannya. Kemudian Rohan mengatakan pada Puja bahwa Rahul tak akan pernah mau kembali karena ayahnya. Lantas Puja menyarankan agar Rohan mempertemukan mereka. Benar saja Rohan menelpon ayahnya untuk datang ke London. Kemudian Yas yang sudah berada di London mengabari Rohan dan menanyakan untuk bertemu di mana. Rohan pun mengatur pertemuan mereka di sebuah tempat dengan alasan akan memberikan hadiah. Di tempat yang diatur oleh Rohan terlihat Rahul dan Anjali beserta anaknya berada di sana. अगली बार चड्डा ने मुझे किस किया मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। मैंने कहा था उसे तुम्हें Naluri seorang ibu membuat Nandini mengetahui keberadaan Rahul dan langsung memegangnya. Rahul yang sangat lama tak bertemu ibunya dengan mata berkaca-kaca memegangi pipi Nandini. Di tempat yang sama nampak Rohan yang bercucuran air mata ditemani oleh Puja. Kemudian Rahul menunjukkan anaknya yang bersama Anjali pada Nandini. Rahul yang melihat ayahnya perlahan melepas genggaman tangan ibunya. Anjali yang sadar hal itu mendekati Yas dan mengambilkan buku miliknya yang terjatuh. Ketika Anjali tak berani menunjukkan wajahnya Rohan menghentikannya yang akan pergi. Di saat Yas menyadari hal tersebut justru nampak raut wajahnya yang merasa kecewa. Setelah itu Yas sangat marah dan menegaskan pada Rohan bahwa Rahul bukan anaknya. Tak berhenti di situ Yas juga memukul Rohan yang terus memintanya agar menerima Rahul. Dengan berlalu pergi Rohan mengatakan bahwa sebenarnya Yas sangat menyayangi Rahul. Di sisi lain Anjali terus membujuk Rahul untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya. Rahul yang menolak menjelaskan sangat menyakitkan ketika diangkat menjadi anak kemudian dibuang. Rahul yang teringat rasa sakitnya menangis di pelukan Anjali. Hingga suatu malam Yas dikabari atas kematian Lajo yang membuatnya merasa sedih. Ketika akan membakar jenazahnya Kaur meminta Yas menunggu kedatangan Rahul. Namun Yas menegaskan tak perlu menunggu siapapun. Setelah itu Nandini mengatakan pada Yas bahwa Rahul akan pulang dan takkan pernah datang. Di sela itu Nandini teringat kata-kata ibunya bahwa suami itu seperti Tuhan yang harus dipatuhi. Lantas berharap pada Yas akan membawa kembali Rahul dan memberinya kasih sayang. Namun ternyata harapannya salah karena Yas telah memisahkan ibu dan anak. Nandini yang kecewa pergi meninggalkan Yas tanpa memperdulikannya. Di sisi lain Rohan meminta agar Rahul kembali pulang menemui ibunya walaupun cuma sebentar. Setelah itu takkan ada yang melarang Rahul untuk pergi. Rahul yang melihat Rohan dan Puja memohon membuatnya tak bisa menolak.
Kemudian Rahul membawa Anjali menemui Nandini yang membuatnya tersenyum dalam tangisan. Lalu Nandini membawa mereka untuk menemui Yas. Di sela itu terlihat Yas sedang memandangi foto Rahul dengan Rohan. Ketika Yas menoleh, Rahul menyadari bahwa dirinya sedang menangis. Kemudian Yas mengatakan pada Rahul terlalu mengambil hati atas perkataannya dan pergi. Yas pun menegaskan bahwa aku orang tuamu, apa harus memintamu untuk pulang. Dengan menangis Rahul mengira kalau Yas sudah tak menganggapnya sebagai anak. Yas kembali menegaskan bahwa sangat menyayangi Rahul, hanya saja tak bisa mengungkapkan. Akhirnya Yas dan Rahul yang terpisah selama 10 tahun atas kemarahan bisa kembali berkumpul. Rohan yang melihat keluarganya kembali membuatnya tak bisa membendung tangis bahagianya. मुझे माफ कर दे, डैड, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे।